Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Portal Dimensi dan tentunya masih bersama saya Kang Slamet di sini. Kali ini Kang Slamet akan membawakan kisah yang berjudul Antasena Mahendra Series 3 Pendekar Trimukti Tarung Batin. Demi kehormatan, nyawa digadaikan dan batin dikorbankan. Cerita ini ditulis oleh Ristori. Sebelum kita masuk ke ceritanya, buat kalian yang belum subscribe channel ini, tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan tekan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari Portal Dimensi. Dan jangan lupa share sebanyak-banyaknya. Gak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Antasena Mahendra Series 3 Pendekar Trimukti Tarung Batin. Aku punya ide. Arto menoleh kecut. Ide yang diutarakan Arya selalu di luar nalar. Ide apa? Rasa sih aneh. Orang aneh tapi ini cara terbaik. Arya membisikkan rencananya. Beberapa detik kemudian Arto sudah menatapnya dengan wajah setengah ngeri. Kamu mau melakukan itu? Arya mengangguk mantap sesuai dugaan Arto. Idenya pasti di luar nalar manusia normal, namun patut untuk dicoba. Tapi kamu yang melakukannya, ini rencanamu, jadi nyawamu yang dipertaruhkan. Dasar pengecut. Yowes ayo. Mereka berbalik untuk melancarkan rencana konyol itu, mengikuti arah yang sebelumnya mereka lalui dan berhenti di dekat sarang babi yang sebelumnya mereka temui. Kamu yakin? Wes gak ada cara lain toh. Cuma ini yang terbaik. Yowes sana. Arya mulai bergerak perlahan mendekati sang babi itu hingga matanya menangkap seekor babi yang terpisah dari induknya. Tanpa membuang waktu, Arya menerkamnya cepat. Anak babi itu langsung meraung melengking, suaranya memecah kesunyian. Suara itu memicu reaksi berantai. Kawanan babi dewasa di sekitar mendongak serentak. Mata mereka memerah, taring mereka terbuka sambil mengeluarkan dengusan marah. Arya berlari secepat yang ia bisa, memeluk anak babi itu di lengannya. Dari belakang derap kaki berat dan pekikan liar mengikuti. 10 babi besar mengejarnya. Tanah bergetar di setiap langkah mereka. Arto yang menunggu di kejauhan hanya bisa geleng-geleng kepala. Bocah edan. Ketika Arya mendekati mulut goa, para penjaga dari gagak hitam, Giri Ulo dan Rawasetra menoleh heran. Jaranta yang ada di barisan depan langsung mengenali wajah itu. Kau lagi bocah sialan, ujar Jaranta yang langsung memasang kuda-kuda siap bertaruh. Seluruh murid aliran hitam juga bersiap untuk menyambut Arya apabila ia menyerang. Namun Arya tidak memperdulikannya. Ia menghampiri Jaranta lalu melempar anak babi itu tepat ke pelukannya. Tak bawain oleh-oleh. Apa? Raungan keras memotong ucapannya. 10 babi hutan besar menerobos dari balik semak. Mata mereka langsung tertuju pada Jaranta yang kini memegang anak babi. Apa-apaan ini? Tak ada waktu lagi untuk berpikir. Beberapa mencoba melawan namun percuma saja. Babi liar itu benar-benar murka. Lari dari sini. Dalam kepanikan, seluruh barisan penjaga berbalik lari ke arah hutan. Kawanan babi mengejar di belakang mereka. Jaranta entah bodoh atau panik masih membawa anak babi itu, membuat kawanan semakin beringas. Arya dan Arto keluar dari persembunyiannya. Arya terbahak melihat barisan aliran hitam lari terbirit-birit diterjang kawanan babi. Awas diterkam. Wes ayo cepat sebelum mereka kembali. Mereka berdua melesat menuju mulut goa, menembus kegelapan yang seakan memanggil dari dalam perut alas jatiluhur. Entah apa yang akan mereka temui di dalam.
Yang pasti keduanya harus menghentikan apa yang mereka lakukan di dalam. Seno dan Sagara terus berlari menembus kabut, napas mereka memburu. Raungan ingon penjaga masih terdengar dari kejauhan, namun jaraknya kini cukup aman. Mereka berhenti di balik batang pohon besar, berusaha menenangkan degup jantung yang terasa hendak meloncat keluar. Makhluk itu bukan main. Seranganku bahkan tidak berpengaruh sedikit pun. Seno hanya mengangguk, matanya tetap waspada, mengawasi arah mereka datang tadi. Baru kali ini ia melihat makhluk seperti itu dan kini ia tahu legenda tentangnya bukanlah bualan belaka. Belum sempat terasa lelah benar-benar reda, suara gaduh dari arah lain memecah keheningan. Derap langkah banyak orang bercampur teriakan panik, semakin lama semakin dekat. Ada yang datang. Mereka berdua segera merunduk, bersembunyi di balik semak lebat. Dari celah dedaunan, terlihat rombongan Jaranta bersama murid-murid aliran hitam berlari pontang-panting. Di belakang mereka, kawanan babi hutan raksasa berderap. Taring mencuat, mata merah menyala siap menyeruduk dan mencabik. Jaranta murid aliran hitam. Mereka dikejar babi. Keduanya saling pandang, sama-sama tak paham bagaimana hal sekonyol itu bisa terjadi. Seno mengerutkan kening lalu menunjuk ke arah Jaranta. Lihat, dia bawa anak babi. Mereka nyuri anak babi, tapi buat apa? Seno teringat momen terakhir saat berhadapan dengan Giri Ulo dan Gagak Hitam. Waktu itu raungan dan kabut mulai muncul dan kedua perguruan itu memilih pergi begitu saja. Aku gak yakin mereka sengaja ambil anak babi itu. Bisa jadi mereka memancing kawanan babi pergi supaya bisa melakukan sesuatu. Jangan-jangan tempat keris Jatiluhur ada di dekat sini. Tatapan Seno langsung tertuju ke arah asal rombongan itu muncul. Sagara pun mengangguk paham. Tanpa kata-kata lagi, keduanya segera beranjak menuju arah tersebut. Beberapa menit kemudian langkah mereka terhenti. Dari balik pepohonan samar terlihat mulut sebuah goa yang menganga. Dindingnya dipenuhi lumut, udara di sekitarnya terasa lebih dingin dan berat. Seno mendadak merasakan tekanan aneh, benturan energi batin yang tajam bercampur aura gaib yang begitu pekat. Aku merasakannya. Ada yang bertarung di dalam sana. Mereka melangkah mendekat, getaran benturan tenaga semakin jelas. Seno tersentak ketika menyadari sesuatu. Ini Arya dan Arto. Tak perlu diskusi panjang, mereka tahu di sanalah kemungkinan besar keris Jatiluhur berada. Dan Arya bersama Arto sedang berhadapan dengan seseorang di dalamnya. Di dalam goa, Arya dan Arto melangkah perlahan di lorong remang. Suara gemericik air terdengar bercampur gaungan langkah mereka sendiri. Semakin jauh lorong itu melebar, terbuka menjadi ruangan luas dengan dinding berkilau lembab. Ada orang tuh. Ia segera memberi isyarat untuk diam, lalu keduanya merunduk di balik bongkahan batu besar. Dari situ mereka dapat melihat dengan jelas pemandangan di tengah ruangan. Sebuah mata air berbentuk lingkaran, permukaannya bening seperti kaca. Di tengahnya berdiri pilar batu dan di puncaknya terpacak sebuah keris. Wilahnya hitam legam, gagangnya berukir emas memancarkan hawa dingin yang membuat bulu kuduk berdiri. Di tepi mata air, Ronggopati, Balangga, dan Madaka berdiri. Mereka berbicara pelan, namun nada suaranya tegang. Keris ini tidak bisa dicabut sembarangan. Tapi aku sudah menyiapkan ritualnya, kalian jaga aku sampai selesai. Balangga hanya mengangguk, matanya menyapu ruangan gua seperti sedang mencari ancaman. Mandaka berjalan memutari tepi mata air, memastikan tidak ada siapapun yang mendekat. Sudah kuduga pasti mereka. Ia segera berbalik, tangan kirinya mencengkeram lengan Arya, mencegah pemuda itu melakukan aksi nekat seperti biasanya. Jangan langsung keluar. Arya mencoba melepaskan diri sambil berbisik. Aku gak akan celonong, percaya deh. Percaya palamu. Genggaman Arto justru semakin erat. Arto sudah terlalu hafal kelakuan anak ini. Mau alasan seperti apapun, ia tidak akan melepaskan Arya begitu saja.
Mereka harus mengamati dan menunggu waktu yang tepat untuk bergerak, paling tidak sampai salah satu dari ketiga orang itu lengah. Ronggopati kemudian mengeluarkan gulungan kain kecil dari balik jubahnya. Saat dibuka, tampak bungkusan kemenyan. Api kecil dinyalakan, asap putih mulai melingkar di udara. Duduk bersila di tepi mata air, ia memejamkan mata, jemarinya mengatup rapat. Mulutnya merapalkan mantra dengan suara nyaris tak terdengar. Arto masih fokus mengamati, pikirannya menghitung momen yang pas untuk menyerang, tapi takdir rupanya punya rencana lain. Tiba-tiba, Arya bersin keras, suaranya menggema ke seluruh sudut goa. Arto menoleh perlahan, wajahnya datar tapi matanya jelas menyala kesal. Bocah semprol, bocah ditahan ngono lho. Kali ini Arya memang tidak sempat berlari keluar karena tertahan genggamannya. Tapi mulutnya justru memancing musuh mendekat. Maaf, keceplosan. Arya menggaruk kepala yang jelas-jelas tidak gatal. Balangga dan Mandaka saling pandang. Keduanya langsung menyipitkan mata, menatap ke arah batu besar tempat mereka bersembunyi. Siapa kalian? Arya dan Arto tetap diam, berharap mereka tidak diperiksa. Tapi bukannya diam tenang, Arya malah kembali bikin ulah. Ia pura-pura mengeong. Arto langsung menepuk jidat. Kamu ngapain semprol? Biar dikira kucing toh. Gak ada kucing bersih sampai menggema satu goa. Kalian kira kami bodoh? Keluarlah. Kami tahu kalian bersembunyi di situ. Tak ada jawaban, hening hanya sebentar. Sebelum Balangga melesat maju, tinju besarnya menghantam batu persembunyian mereka. Batu itu bergetar hebat, serpihan kecil runtuh ke tanah. Akan kuseret kalian keluar. Ia melangkah ke samping batu hendak mengintip, namun yang menyambutnya justru telapak kaki Arya mendarat telak di wajahnya. Balangga terhuyung mundur, darah langsung mengalir dari hidungnya. Kurang ajar. Ia menyeka darah, matanya menyala penuh amarah. Arya keluar dari balik batu sambil menyeringai lebar. Senyum itu cukup membuat Balangga dan Mandaka tersentak. Seakan bayangan kekalahan mereka sebelumnya kembali terbayang. Loh, kalian kan yang tadi toh, ujar Arya seraya menyeringai. Arto mendengus pelan. Wes, kalau udah ketahuan yuk sekalian wae. Ke barat kau lagi rupanya, ujar Mandaka yang menatap Arto tajam, mengingat pertarungan mereka yang belum selesai. Balangga masih menyimpan dendam. Kekalahannya di tangan Arya dengan ajian Braja Musti sudah cukup menampar harga dirinya. Dan sekarang, mimisan akibat tendangan dadakan tadi hanya membuat amarahnya semakin membara. Arya malah menatapnya santai, bibirnya melengkung mengejek. Aku tidak menyangka kalau kau sudah siuman. Bukannya tadi tidur. Kau akan kuremukkan tulangmu kali ini. Arto menatap keduanya lalu berkata tegas. Kerja tiluhur gak akan jatuh ke tangan kalian. Kami sudah tahu niat busuk perguruan aliran hitam. Balangga dan Mandaka tersentak mendengar pernyataan itu. Rencana mereka sudah tercium oleh teratai putih dan mereka tidak bisa membiarkan perguruan lain mengetahuinya. Memanfaatkan nyawa orang lain hanya untuk dipandang lebih tinggi dari perguruan lainnya. Tujuan kalian itu seperti seorang pengecut. Mungkin mereka tidak bisa berdiri sendiri karena tidak terlalu kuat, sehingga menggunakan cara curang dengan cara bekerja sama. Mandaka dan Balangga menyipitkan mata. Kata-kata itu menusuk harga diri kedua perguruan aliran hitam itu. Tidak akan aku biarkan kalian keluar hidup-hidup dari tempat ini. Balangga mengaum rendah lalu menerjang. Kedua tangannya memukul seperti palu besi. Ilmu bela diri dan tenaga dalamnya membuat setiap ayunan menggetarkan udara. Namun kali ini Arya tidak lagi memilih menangis. Ia bergerak lincah, menghindar ke kiri, merendah lalu memutar. Setiap serangan Balangga nyaris mengenai, tapi Arya selalu selangkah lebih cepat, membaca pola gerakannya. Seranganmu memang kuat, tapi selama ini tidak mengenai targetnya. Itu hanyalah serangannya sia-sia. Balangga menyambar dengan pukulan memutar. Arya menunduk merasakan hembusan angin panas melewati rambutnya. Ia memutar tubuh menghantam dengan pukulan cepat ke arah rusuk.
Seperti sebelumnya, ia tidak mudah untuk ditumbangkan dengan serangan biasa. Seranganmu juga tak sia-sia meski mengenai tubuhku. Balangga membela perkataan Arya tadi. Arya menyeringnya mengepalkan tangannya sembari menatap lurus Balangga. Musuhnya tampak tersentak seolah menyadari sesuatu hingga tidak ingin membiarkannya begitu saja. Namun Arya menyampingkan tubuhnya lalu melesatkan tinjunya ke wajah Balangga seraya mengucap kata ajian Braja Musti. Balangga panik, ia melompat mundur. Dibohongi mau saja. Rasa trauma terhadap serangan ajian Braja Musti Arya membuat Balangga semakin waspada. Dan Arya menyadari hal tersebut hingga mempermainkannya dengan gertakan ajian Braja Musti. Ada batasan untuk menggunakannya sehingga Arya tidak akan menggunakannya lagi untuk menghadapi lawan yang sama. Balangga mundur setengah langkah, kali ini lebih waspada. Tidak lagi menyerbu membabi buta, ia mencoba menjebak Arya dengan tipuan gerak bahu, namun Arya menangkap niat itu. Ia menyelip, memutar pinggang, dan melontarkan serangan balik yang memaksa Balangga mundur 2 langkah. Ada apa? Kenapa kau sekarang sangat berhati-hati? Bukankah seranganku tidak berdampak apapun? Ia tahu makin Balangga marah makin mudah ia menghindar dan makin terbuka celah untuk menyerang balik. Di sisi lain, Mandaka mulai merapal mantra. Ajian asap hijau keluar dari kedua telapak tangannya. Ajian racun sukma yang mematikan, bau anyir bercampur getir menguar dari asap itu. Ajian itu lagi. Akan kulebur tubuhmu dengan racunku. Arto hanya menyunggingkan mulutnya, lalu mengangkat tangan. Jemarinya merekah, panas memancar dari kulitnya. Api kemerahan berputar di telapak tangan ajian tampak geni. Kita lihat mana yang lebih panas. Mereka berdua melesat, telapak tangan menghantam telapak tangan menghasilkan ledakan kecil yang memercikan cahaya hijau dan merah. Panas menyengat bercampur rasa perih seperti dibakar racun. Mandaka mengerang namun terus memaksa menekan. Arta menahan lalu memutar telapak tangannya, membelokkan serangan Mandaka ke samping dan menghantam balik dengan sapuan api. Udara bergetar saat dua kekuatan itu saling berbenturan, membuat debu di lantai gua terangkat. Di tepi mata air, Ronggopati masih duduk bersila, melanjutkan ritual. Uap tipis dari kemenyan berputar di atasnya. Arta menoleh ke arah Arya lalu berteriak padanya. Arya, hentikan Ronggopati! Arya sudah bisa mengendalikan pertarungan melawan Balangga seketika mengangguk, mengalihkan fokusnya pada Balangga. Ia tahu, selama Balangga berdiri mustahil bisa menembus Ronggopati. Aku harus singkirkan dia dulu. Kau pikir bisa melewati kami begitu saja? Balangga berlari melancarkan serangan berikutnya. Ia tidak akan membiarkan Arya untuk mengganggu Ronggopati. Arya menunduk cepat, meraup segenggam pasir dari lantai goa lalu melemparkannya ke wajah Balangga. Lelaki itu memekik, pandangannya kabur sesaat. Cukup bagi Arya untuk melompat, menekuk lutut dan menghantam dada Balangga dengan dengkulnya. Benturan itu membuat napas Balangga terhenti sejenak, tubuhnya terjerembab sambil memegangi dada. Tanpa membuang waktu, Arya melesat menuju Ronggopati dengan ajian Wiraga Kencana. Tak akan kubiarkan kau lewat. Mandaka hendak menghalangi, tapi tiba-tiba tapak tangan Arto sudah menempel di perutnya. Aku yang tidak akan membiarkanmu menghalanginya. Ledakan kecil meledakkan udara di antara mereka, membuat Mandaka terhempas ke belakang. Di perutnya kini tampak bekas telapak tangan yang menghitam. Arya sudah berada dekat dengan Ronggopati. Ia seketika mengangkat tinjunya, menghantam ke arah kepala Ronggopati, namun laki-laki itu tiba-tiba membuka mata. Tangannya terangkat menangkap tinju Arya dengan satu genggaman. Tatapannya dingin dan sebelum Arya bisa bergerak, kakinya melayang, menghantam perut Arya dengan kekuatan tenaga dalam. Arya terhuyung, darah segar menyembur dari mulutnya. Tubuhnya mundur beberapa langkah, nafasnya terputus-putus. Ronggopati perlahan berdiri. Ritualnya terhenti, tatapannya kini hanya berisi kemarahan murni. Kalian berani sekali mengusikku.
Arto segera meraih lengan Arya, membantunya berdiri. Napas Arya masih berat, tapi matanya menatap tajam ke arah lawan. Ronggopati menggeser pandangan, memperhatikan Balangga dan Mandaka yang masih terhuyung menahan nyeri. Tak ada kata keluar dari mulutnya, hanya tatapan dingin yang membuat udara di dalam gua semakin berat. Tiba-tiba ia melesat secepat bayangan, tinjunya mengarah ke wajah Arya. Pemuda itu sempat mengangkat tangan untuk menangkis, namun benturan tenaga dalam Ronggopati menghantam tulang hingga membuat Arya terlempar ke samping. Arto melangkah maju, telapak tangannya menyala dengan ajian tapak geni. Ia menghantam, tapi Ronggopati hanya memiringkan badan, membiarkan serangan itu lewat di sampingnya. Dua pukulan cepat mendarat di dada dan bahu Arto, diikuti dengan tendangan memutar. Tubuh Arto terpental menghantam lantai batu keras. Arto terbatuk mengeluarkan darah. Serangan cepat itu seolah menembus sukmanya. Arya memaksa bangkit, napasnya tersengal. Tangannya yang tadi menangkis membiru dan berdenyut hebat. Serangannya lebih kuat dibandingkan Balangga. Arto berusaha bangkit dan berdiri di sebelah Arya. Seperti yang dikatakan Sagara, kita tidak bisa setengah-setengah menghadapinya. Meski dalam keadaan terluka, keduanya masih tetap berdiri dengan penuh tekad. Keris Jatiluhur tidak boleh jatuh ke tangan yang salah. Tanpa aba-aba, Ronggopati mulai merapal mantra. Dari pori-porinya, asap hitam pekat membumbung, melilit seperti ular. Asap itu melesat menyelimuti Balangga dan Mandaka. Kuberi kalian kekuatan tambahan. Tubuh keduanya bergetar keras, nafas memburu saat mata mereka terbuka kembali. Warna hitam pekat memenuhi bola matanya. Ajian Pangiwa Sukma. Ingatan Arto terngiang penjelasan Kinaralaya tentang ajian pemanggil makhluk gaib yang bisa menguatkan manusia tanpa sepenuhnya merampas kesadarannya. Aura mereka berubah liar. Mandaka mengepulkan asap racun sukma yang kini lebih tebal. Warnanya lebih pekat, aromanya menusuk. Balangga tubuhnya membesar, urat-urat hitam menjalar di kulitnya. Ototnya mengeras seperti batu. Ronggopati yang kini wajahnya juga dilingkupi bayangan hitam berkata dingin, Habisi mereka. Keris itu akan aku ambil sendiri. Mandaka melesat ke arah Arto, kecepatannya meningkat tajam, membuat Arto nyaris tak sempat menghindar. Beberapa kali benturan terjadi. Api merah tapak geni melawan asap hijau racun sukma. Tapi kali ini Arto yang terpental. Dadanya terhantam telak. Ia terbatuk keras. Darah segar memercik dari mulutnya. Kulit di perutnya yang terkena serangan langsung menghitam seperti terbakar dari dalam. Sial, serangannya meningkat. Arya yang melihatnya tersentak, hendak menyerang Mandaka dengan ajian Wiraga Kencana, namun Balangga sudah menghadang. Tinju berototnya melesat menghantam lengan Arya. Getaran membuat tulang Arya seperti retak. Ia masih bertahan, tapi serangan berikutnya, pukulan penuh tenaga dalam yang kini berlipat-lipat lebih kuat menghantam dadanya. Tubuh Arya terpental jauh, menabrak dinding gua hingga batu berderak. Ia duduk mencoba mengatur napas sementara rasa nyeri menjalar ke seluruh tubuhnya. Kekuatan ini benar-benar hebat. Tenagaku meningkat drastis. Inilah ilmu khusus yang dimiliki Gagak Hitam. Keduanya tertawa rendah. Tawa mereka bukan lagi tawa manusia biasa. Ada nada asing, dingin dan haus darah di sana. Keduanya menatap puas seperti kucing yang sedang bermain-main dengan mangsanya. Udara di dalam gua semakin panas bercampur dingin. Kekuatan hitam yang dilepaskan Ronggopati membuat setiap helaan napas terasa berat. Toh, kamu gak apa-apa? Arya khawatir melihatnya yang kesakitan sembari memegangi perutnya. Arto tak membalas. Ia masih menahan rasa sakit yang ada sehingga tidak mampu berkata-kata. Namun Balangga dan Mandaka tampak tak akan berhenti hingga mereka benar-benar berhenti bernapas. Meski tubuhnya penuh luka, Arya kembali berdiri dan mengambil posisi di depan Arto untuk melindunginya. Setidaknya memberi waktu Arto untuk pulih kembali.
Pelan, Arya merapal mantra penguat raga. Urat di lehernya menegang, hawa panas menjalar dari pusat tubuh hingga ke ujung jari. Tanpa ragu, ia melangkah maju menuju wajah Mandaka. Mandaka hanya bergeser setapak, tatapannya tak berubah. Tinju berikutnya menghantam dada Balangga, namun sama saja. Seperti memukul batu cadas, bahkan Balangga tak bergeser sedikit pun. Lemah. Keduanya bergerak bersamaan, tinju Balangga menghantam wajah Arya. Membuat darah memercik, Mandaka dengan telapak tangan mengepulkan asap hijau racun sukma. Mengarah ke dada Arya, refleks Arya menangkis dengan kedua tangan. Seketika kulit tangan Arya menghitam, nyeri seperti terbakar menembus hingga ke tulang. Balangga tak berhenti. Tinju-tinju beruntun menghantam kepala dan tubuh Arya. Tiap pukulan diiringi suara tulang yang berderak. Darah membasahi tanah goa, namun meski beberapa kali dibuat tersungkur, Arya selalu berdiri kembali. Arto yang masih tersungkur menatap lebar. Bodoh, kau mau mati? Ia mencoba bangkit, tapi luka racun sukma membuat kakinya goyah. Sial, luka ini benar-benar membuat tenagaku tertahan. Arya tergopoh, darah menetes dari pelipisnya, memar membiru di seluruh tubuhnya. Namun bibirnya menyeringai. Mandaka dan Balangga tersentak jika manusia biasa. Mungkin orang itu sudah mati, namun Arya selalu bangkit kembali. Ilmu apa yang dia gunakan hingga bisa bangkit kembali? Keduanya menatap lurus ke arah Arya yang menegakkan tubuhnya. Butuh 1000 serangan untuk menjatuhkanku. Balangga dan Mandaka menatap penuh amarah. Mereka mengatupkan kedua tangan. Mulai merapal mantra, aura hitam membungkus tinju Balangga. Asap hijau Mandaka menebal berputar seperti pusaran racun. Kali ini ku pasti tidak akan bangkit lagi. Mereka melesat bersamaan, siap mengakhiri perlawanan. Arya sadar ia tidak bisa menghindar lagi. Serangan itu sudah pasti akan menumbangkannya, namun takdir belum ingin membuatnya tumbang. Sebelum serangan keduanya mengenai Arya, tiba-tiba dari arah samping dua sosok muncul. Tinju mereka dibungkus cahaya putih menyala, menghantam Mandaka dan Balangga hingga keduanya terpental. Arya memicingkan mata lalu tersenyum tipis. Kalian. Sagara berdiri dengan napas berat, di sampingnya Seno dengan tatapan waspada. Seno segera menghampiri Arya. Kau selalu memaksakan diri, tapi apa kau tahu? Kau tidak bisa diam melihat temanmu sedang terluka. Sagara mengangkat tinjunya menatap ke arah kedua musuh yang mulai bangkit kembali. Aku tahan mereka, kau pulihkan Arya dan Arto. Seno mengangguk. Ia meraih bahu Arya membawanya ke tempat Arto. Duduk bersila sekarang. Arya sempat ingin protes, tapi tatapan Seno memotong niatnya. Pemuda itu menaruh kedua telapak tangan di punggung mereka. Kalau ini kekuatan hitam, aku bisa menetralisirnya. Suara pelan bacaan amalan mengalun, menembus kulit dan tulang. Panas merambat, bukan panas yang menyakitkan, lebih seperti api hangat yang membakar sesuatu yang busuk. Pelan-pelan luka hitam di tangan dan dada Arya memudar, menyisakan memar. Arto pun merasakan nyeri di perutnya berkurang. Warna hitam bekas racun sukma lenyap, hanya meninggalkan gurat merah samar. Seno benar-benar bisa diandalkan. Di saat-saat seperti ini kemampuan batinnya sudah tidak diragukan lagi. Sementara itu, di depan sana Sagara terus beradu pukulan dengan Balangga dan Mandaka yang kini bergerak seperti binatang buas. Kekuatan ajian Pangyiwa Sukma membuat setiap gerakan mereka berat seperti hantaman besi, dan Sagara mulai terdesak. Dirinya memang murid terbaik teratai putih, namun di hadapannya kini berdiri dua lawan yang sudah dipenuhi kekuatan hitam ajian Pangyiwa Sukma. Tubuh mereka memancarkan aura mencekam, mata menghitam, dan setiap gerakan membawa ancaman mematikan. Jadi ini ajian yang membuat orang lain mendapatkan kekuatan drastis dengan merasuki tubuh penggunanya. Sagara tidak bisa membayangkan seberapa bahayanya ajian ini apabila digunakan di tarung batin tingkat pertama dan kedua.
Bagus kau ada di sini, Sagara. Aku jadi bisa lebih mudah untuk menghabisi kalian semua. Ujar Mandaka dengan dendam yang tidak pernah padam pada Teratai Putih. Dirinya menyerang seperti orang kehilangan akal. Asap hijau pekat dari ajian racun sukma mengepul dari telapak tangannya, menyelimuti udara dengan bau anyir dan getir. Mereka berdua benar-benar sudah menjadi orang yang berbeda. Sagara tahu menghadapi mereka secara langsung hanya akan berakhir sia-sia. Ia mengatur napas, merapal mantra ajian Pancadharma. Ilmu yang membuat indera perasaannya meningkat berkali-kali lipat. Dalam sekejap, arah angin, getaran tanah, bahkan denyut nadi lawan, semuanya bisa ia baca. Setiap celah serangan terbuka jelas di matanya. Hanya ada satu cara untuk menumbangkan Mandaka dan Balangga. Dengan kemampuan Seno, ilmu putih miliknya dapat memberi mereka kekuatan menghadapi kekuatan hitam ajian Pangiwa Sukma. Ia hanya perlu menahan mereka cukup lama sampai Seno selesai memulihkan Arya dan Arto. Ajian Pancadharma, pantas saja serangan kami tidak mengenaimu. Mandaka menyadari pergerakan Sagara yang tak tergesa dan selalu menghindar tepat waktu. Sebagai musuh Teratai Putih, dirinya sudah memahami ajian yang digunakan Sagara. Ia melirik Balangga. Dirinya menggunakan ajian Pancadharma yang mampu membaca pergerakan dan menajamkan indera perasaannya. Untuk menghadapinya, kita hanya perlu membuatnya kelelahan. Jangan beri dia waktu bernapas, habiskan tenaganya. Namun Balangga dengan kesombongannya menepis perintah itu. Aku tidak butuh perintahmu. Balangga melangkah ke depan, namun bukan untuk menekan Sagara. Matanya melirik ke arah Arya dan Arto yang duduk bersila di hadapan Seno. Target empuk yang belum sepenuhnya pulih. Sagara sudah membacanya. Ia tahu Balangga tipe yang mudah tersulut, dan itulah yang akan ia manfaatkan. Balangga, gagak hitam yang dulu aku kalahkan. Rupanya kau masih takut padaku ya. Apa aku bilang? Lawannya tak mampu mengalahkan seorang murid Teratai Putih. Memang pantas jadi ekor. Balangga meraung dan berbalik ke arah Sagara. Melihat itu Mandaka ikut melesat. Racun hijaunya berputar liar di udara. Sagara bergerak seperti bayangan. Setiap serangan mereka ia hindari. Celah-celah serangan terbaca jelas di matanya, namun ajian Pancadharma adalah pedang bermata dua. Semakin lama digunakan, semakin cepat tenaga terkuras. Tak ada waktu untuk menghela napas. Pukulan Balangga menghantam dari kiri. Tendangan Mandaka dari kanan disusul semburan asap racun yang mengaburkan pandangan. Sagara mulai kehilangan ritme. Sampai akhirnya, tiju Balangga yang sekeras palu besi menghantam perut Sagara. Napasnya seketika terhenti, tubuhnya terpental beberapa meter. Darah segar memercik dari mulutnya. Ajian Pancadharma runtuh, membuatnya tak lagi mampu membaca serangan akibat kelelahan. Sekarang ku tidak akan bisa apa-apa lagi, Sagara. Akan kusobek mulutmu karena sudah berkata kalau aku takut dengan Teratai Putih. Mereka berdua saling melirik. Menyadari kesempatan emas di depan mata, mereka mengatupkan tangan, memadatkan kekuatan untuk serangan pamungkas. Sial, aku harus menghindarinya. Sagara memaksa berdiri. Rasa sakit di perutnya membuat tubuhnya goyah. Tapi ia tahu menghindar sudah mustahil. Ia mengumpulkan sisa tenaga dalam, membentuk pertahanan dengan ilmu kanuragan menutupi tubuhnya. Meski sadar itu tak akan sepenuhnya menahan serangan, setidaknya ia tidak akan membiarkan serangan itu menghantam titik mematikan. Ini adalah akhir bagimu, Sagara. Ujar Balangga yang melesat lebih dulu. Di belakangnya Mandaka menyusul dengan ajian racun sukma miliknya. Namun takdir punya rencana lain. Sebuah tinju berbalut asap putih tiba-tiba menghantam wajah Balangga, dan tumanya memekakkan telinga. Tubuh Balangga terlempar jauh, menghantam dinding gua hingga batu-batu runtuh berhamburan. Mandaka terkejut, tapi sebelum sempat bereaksi, telapak bercahaya merah menyala sudah meluncur ke arahnya.
Ia sempat melompat mundur, namun semburan panas ajian tapak geni menyambar udara di depannya, memaksa ia mundur beberapa langkah. Hampir saja. Sagara menoleh, dua sosok ini berdiri di hadapannya. Arya dan Arto. Wajah mereka keras, sorot mata menyala. Mereka sudah pulih, bahkan terlihat lebih bertenaga. Aura panas dan cahaya putih berbaur di sekeliling mereka, hadiah dari ajian milik Seno. Terima kasih sudah memberi kami waktu, Sagara. Sekarang istirahatlah, pulihkan dirimu, biar kami yang mengurus sisanya. Arto hanya mengangguk singkat, pandangannya sudah tertuju pada Madaka. Sagara menghela napas lega menahan sakit di perutnya. Berhati-hatilah, mereka selalu memiliki rencana licik. Arya mengangguk, memberinya jari jempol sebagai jawaban. Balangga tersentak tak sadarkan diri, tubuhnya kaku setelah menerima pukulan telak ajian Braja Musti dari Arya. Nafasnya masih ada, tapi tenaganya benar-benar habis. Arto menatap sekilas, selalu berkata cepat. Arya, kau urus Ronggopati. Dia sudah di depan pilar batu keris Jatiluhur. Madaka biar aku yang hadapi. Jangan sampai kalah lagi. Sopo yang kalah? Arto tak terima dianggap kalah. Baginya selama dirinya masih bisa bangkit kembali, itu bukan berarti kekalahan. Arya hanya meringis, ia langsung melesat dengan ajian Wiraga Kencana. Gerakannya begitu cepat hingga bayangannya tertinggal. Arto juga tak membuang waktu, ajian Kidung Kencana membawanya menerjang Madaka seperti kilatan cahaya. Kau pikir bisa lewat begitu saja? Madaka yang melihat Arya hendak melewati mata air segera bergerak menghalang. Namun serangan mendadak Arto dengan ajian tapak geni membuatnya terpaksa menangkis. Ledakan panas beradu dengan kepulan hijau dari ajian racun Sukma. Benturan itu memaksa keduanya sama-sama terdorong beberapa langkah. Kali ini kekuatan mereka tampak seimbang. Bukan karena Madaka melemah, tapi karena Arto mendapatkan dorongan tenaga dari amalan putih milik Seno. Kau lagi? Urusan kita belum selesai. Sementara itu Arya tanpa ragu melintasi tepi mata air. Matanya fokus hanya pada Ronggopati yang bersiap di depan pilar batu. Melihat Arya mendekat, ia mengangkat tangan, siap menangkap tinjunya seperti sebelumnya. Namun tinju itu hanyalah tipuan. Dengan satu hentakan kaki Arya memutar tubuh, melayangkan tendangan lutut ke perutnya. Benturan keras terdengar meski sempat menangkis dengan kedua tangan. Ronggopati tetap terdorong mundur 2 langkah, sorot matanya berubah. Ia tahu ada yang berbeda dari Arya. Tatapannya melirik ke belakang pada Seno yang masih duduk bersila mengalirkan kemampuannya pada Arya dan Arto. Orang itu benar-benar merepotkan. Kenapa kalian sangat menjengkel? Kenapa kalian tidak sadar kalau kemampuan kalian masih jauh di bawahku? Jangan menghakimi diri sendiri dengan mengatakan kalau dirimu lebih hebat dari orang lain, Ronggopati. Keangkuhanmu itu yang akan membungkammu sendiri. Kekuatan Balangga dan Mandaka sangatlah jauh denganku. Mereka hanya menjadi beban jika tidak aku berikan kekuatan. Kau salah besar kalau mengira orang lain itu beban. Orang yang hebat bukan yang merasa kuat sendirian, tapi yang tahu kapan harus mengandalkan orang lain. Omong kosong. Pertarungan terjadi di antara pilar batu dan gemercik mata air. Arya bergerak cepat, setiap pukulannya diperkuat dengan energi putih dari Seno. Ilmu hitam ajian Pangiwa Sukma milik Ronggopati yang sebelumnya mendominasi kini tertekan. Setiap benturan terasa seimbang seperti 2 tombak besar saling menghantam. Ronggopati makin kesal. Kau pikir kata-kata manis bisa menghentikan ambisi gagak hitam? Kehormatan yang kalian kejar hanya topeng untuk menutupi kerakusan. Kekuasaan yang kalian inginkan tidak akan pernah lahir selama masih ada orang-orang yang saling mengerti, saling membantu dan berdiri bersama untuk membungkam niat buruk seperti milikmu. Ronggopati mendengus keras. Kedua tangannya membentuk mudra, mulutnya melafalkan mantra yang menggema di dalam goa. Otot-otot tubuhnya menegang, urat-urat menonjol.
Dua bayangan hitam dengan wajah menyeramkan muncul di belakangnya, lalu merasuk masuk ke tubuhnya. Sekejap matanya menjadi hitam sepenuhnya, kuku-kuku memanjang seperti cakar. Rambutnya terurai panjang, menjuntai sampai hampir menyentuh tanah. Aura hitam pekat menyebar, membuat udara di sekitar mereka seperti membeku. Aku akan menghancurkan siapapun yang menghalangi gagak hitam. Kekuatan yang lahir dari perjanjian dengan makhluk terkutuk takkan pernah bisa menandingi kekuatan sejati seseorang. Mereka berdua menerjang hampir bersamaan, pukulan demi pukulan beradu. Tendangan keras membelah udara, darah mulai berceceran dari luka di tubuh mereka. Namun tak ada yang mundur. Setiap serangan membawa tekad masing-masing. Hitam melawan putih, kutukan melawan keyakinan. Gue bergema oleh dentuman dan teriakan seakan tempat itu sendiri tahu pertarungan ini hanya akan berakhir jika salah satu dari mereka tumbang. Sementara itu Mandaka menatap Arto dengan tatapan terkejut, napasnya mulai memburu. Bagaimana mungkin kau bisa mengimbangi ajian racun sukmaku? Sebelumnya kau bahkan tak sanggup menahan satu pukulanku. Arto berdiri tegak, sorot matanya tenang. Bukan hanya kekuatannya membuat seseorang berdiri, tapi ikatan dan tekad. Kami di sini untuk menghentikan orang-orang seperti kalian yang mempermainkan nyawa demi satu tujuan busuk. Mandaka menyeringai miring, meski keringatnya mulai bercucuran. Kupikir kata-kata itu bisa mengubah kenyataan. Tak ada yang bisa menghentikan kami, tak ada. Asap hijau di kedua tangannya makin pekat, berputar liar seperti ular yang kelaparan. Bau anyir bercampur getir mulai memenuhi udara. Arto hanya tersenyum. Ia menarik napas dalam-dalam. Ia mulai melafalkan mantra. Suaranya berat dan mantap, setiap kata bagaikan dentang gong di telinga Mandaka. Kulit telapak tangannya memerah lalu berubah pada menyala. Percikan api bermunculan menyelimuti kedua tangannya. Api itu membesar, menari liar di udara. Mata Mandaka membelalak. Ajian tapak gendinya berbeda dari sebelumnya. Ia merasakan panas yang mulai membakar hawa di sekitarnya. Dengan ini aku akan membakar semua kebusukan yang ada dalam dirimu, Mandaka. Tanpa aba-aba keduanya menerjang. Tubuh mereka saling beradu, gerakan cepat dan presisi membuat benturan-benturan kecil meledak di udara. Tiap kali tinju Arto membara bertemu dengan telapak tangan Mandaka yang beracun, percikan merah dan hijau menyala di udara, seperti perang antara api dan racun. Kenapa aku tidak bisa mengenainya seperti sebelumnya? Mandaka makin kesal. Setiap serangannya yang sebelumnya selalu mengenai sasaran, kini seperti menghantam bayangan. Arto bergerak lincah, memutar, membelokkan, dan membalas di momen yang tepat. Hingga kesempatan itu datang, tinju racun sukma Mandaka melesat ke arah kepala Arto. Dalam sepersekian detik, Arto merendah, menghindar, lalu melesat ke depan. Tapak tangannya yang membara menghantam dada Mandaka dengan kekuatan penuh. Ledakan keras terdengar, api membungkus tubuh Mandaka, membakar baju dan menyapu kekuatan hitam ajian Pangiwa Sukma yang menyelimutinya. Ia terlempar jauh menghantam tanah, berguling beberapa kali sebelum terhenti. Dadanya hangus, napasnya tersengal, lalu ia terbatu keras dan tak lama kemudian terkulai tak sadarkan diri. Arto menatapnya sejenak. Jangan pernah meremehkan kekuatan ikatan kami. Sebelum ia sempat menarik napas, sebuah ledakan lain terdengar dari arah pilar batu keris jatiluhur. Suara benturan itu menggema ke seluruh goa, membuat mata air bergetar. Arto menoleh, Arya dan Ronggopati terlihat saling terengah. Tubuh keduanya penuh luka, darah menetes dari pelipis Arya. Sementara Ronggopati tampak dengan bahu sobek dan kuku yang patah. Sagara menghampiri Arto. Kita bantu Arya sekarang. Namun Arto menahan. Ia menatap mata Arya, mata yang penuh dengan tekad membara. Dia tidak akan senang kalau kita ikut campur. Percaya
percayakan padanya. Seno juga tidak akan bertahan lama kalau terus menyalurkan tenaga seperti itu. Tapi Ronggopati bukanlah lawan yang mudah ditumbangkan toh. Begitupun dengan Arya. Hanya dengan kata-kata itu Sagara terdiam. Kepercayaan mulai tumbuh saat melihat raut wajah Arya yang penuh dengan tekad yang membara. Ronggopati mengeram, lalu mulai merapal mantra yang membuat udara di sekitar mereka menegang. Ajian Astaga Allah. Tangan kanannya membesar, urat-urat menonjol, kuku memanjang menjadi seperti cakar iblis. Kulitnya menghitam dan hawa panas bercampur dingin mencekam keluar darinya. Akan kuhancurkan tubuhmu dengan serangan ini. Arya hanya berdiri tegak, tak ada sedikit pun rasa takut di matanya. Ia tahu jika serangan itu mengenainya, tubuhnya mungkin akan remuk tak tersisa. Pilihannya hanya satu, ajian Brajamusti. Ia menatap tangan kanannya yang penuh darah dan memar. Mengingat peringatan Kinaralaya bahwa memaksakan Brajamusti lagi bisa membuat tangannya hancur selamanya. Tapi itu tidak mengubah tekadnya. Aku akan mengakhiri dengan ini. Asap putih tipis keluar dari tangannya. Kulitnya memerah lalu berubah padam. Getaran kecil terasa di jemarinya. Tanda ia sudah melewati batas kekuatan, tapi Arya terus memaksa. Mengalirkan seluruh tenaga dalam ke tinjunya. Asap makin tebal, membuat udara di sekitarnya berdesis. Ronggopati menyipitkan mata, merasakan tekanan energi yang keluar dari tubuh Arya. Di kejauhan Arto terbelalak. Arya, jangan! Ia tahu apa yang akan terjadi. Kehilangan tangan adalah harga yang harus dibayar Arya jika memaksakan ini. Ia berlari ke tepi meneriakkan larangan. Jangan gunakan ilmu itu lagi. Aku akan ke sana untuk membantumu. Arya hanya menoleh sekilas, selalu menyeringai lebar. Ronggopati menghentakkan tanah, melesat dengan kecepatan mematikan. Arya juga berlari, tinjunya siap menerima benturan itu. Ledakan besar mengguncang goa, asap putih membumbung tinggi. Bebatuan jatuh dari langit-langit. Suara tulang bergeser terdengar dari tangan Arya, tapi ia tetap mendorong tinjunya, memaksa maju melawan cakar iblis Ronggopati. Tekanan benturan membuat mata air terbelah. Arus air menyibak ke segala arah, gua bergetar seperti akan runtuh. Hingga akhirnya sebuah ledakan besar memporak-porandakan lantai batu. Tubuh Ronggopati terpental keras, menghantam dinding goa sampai batuan itu mencekung. Darah memuncar dari mulutnya, matanya terbalik, dan tubuhnya jatuh tak bergerak. Arya! Arto dan Sagara menatap ke arah asap putih yang perlahan menghilang. Tidak ada tanda-tanda Arya sampai sebuah siluet muncul. Arya berdiri tegak. Napasnya tersengal, tangan kanannya menggantung. Berlumur darah, ia menoleh ke arah Arto. Mengangkat jempol tangan kirinya sambil menyeringai, tanda ia baik-baik saja. Dasar manusia nekat. Namun beberapa detik kemudian langkahnya mulai goyah. Napasnya tercekat dan sebelum ada yang sempat menyambut, tubuh Arya terhuyung dan jatuh terbaring di tanah. Darah merembes di sekitar tangannya yang rusak parah. Arya! Sementara itu Seno melepaskan kedua telapak tangannya dari posisi mudra. Bahunya jatuh lemas, napasnya memburu. Dada naik turun seolah udara di paru-parunya hampir habis. Ajian Prabawa yang ia tahan selama ini telah menguras habis tenaga dalamnya. Tapi setidaknya cukup untuk membantu Arya menumbangkan Ronggopati. Namun sebelum sempat ia menarik napas lega, hawa mencekam merayap dari arah mulut goa, udara berubah berat, dan aroma anyir bercampur tanah basah merasuk ke hidung. Seno menoleh cepat, ia mengenali getaran itu. Ingon penjaga keris Jatiluhur. Matanya melebar dan langsung berteriak ke arah dua temannya yang berada di tepi mata air. Arto, Sagara, makhluk itu kembali. Sagara menoleh, wajahnya menegang. Bahkan sebelum sempat ia bertanya, raungan panjang dan menggelegar memenuhi seluruh rongga goa.
Suaranya memantul di dinding batu, membuat telinga bergetar dan dada terasa sesak. Seno segera menghampiri ke tepi. Kita harus pergi sekarang juga. Aku akan membawa Arya. Arto segera melangkah cepat menyeberangi mata air yang memantulkan cahaya pucat. Di seberang Arya terbaring di tanah, tubuhnya penuh luka, darah mengalir dari tangannya yang memar parah. Arto tersentak, luka itu lebih buruk dari perkiraannya. Namun Arya masih tersadar, meski meringis kesakitan. Pergi saja. Ngomong apa kowe? Sakit toh. Makanya gak usah ngomong sing aneh. Wes ayo naik. Arto berjongkok membelakangi Arya, menyuruhnya untuk naik ke punggung. Langkahnya cepat, napasnya berat. Ia tak berhenti. Mereka berempat baru saja hendak menuju mulut gua ketika langkah mereka terhenti. Di depan sosok itu sudah berhenti, tingginya 2 kali manusia. Tubuhnya dilapisi kulit hitam legam yang tampak seperti baja. Rahangnya panjang penuh gigi tajam, mata merahnya menyala, menatap mereka seperti hewan lapar yang menemukan mangsa. Makhluk itu menoleh perlahan lalu meraung. Suara itu membuat tanah bergetar dan serpihan batu berjatuhan dari langit-langit. Sagara langsung menarik keris teratai putih, mengarahkannya ke depan. Kalian pergi, aku akan menahannya. Tidak. Jika Sagara sendirian menghadapi makhluk itu, mereka tahu apa yang akan terjadi. Tidak akan ada yang dikorbankan. Mereka keluar bersama atau mati bersama. Seno cepat berpikir. Arto, gunakan ajian lindungi untuk mengecohnya. Aku akan membantumu. Sagara, alihkan perhatiannya sebentar. Arto menurunkan Arya di sudut gua yang agak jauh dari jangkauan makhluk itu. Bertahanlah. Sagara langsung melesat, keris di tangannya berkilat. Ia membaca mantra ajian Pancadharma. Indranya meningkat, matanya menangkap setiap gerik makhluk itu. Serangan demi serangan dilepaskan Sang Ingon. Tinjunya menghantam tanah, menciptakan retakan besar. Setiap hentakan membuat dinding batu runtuh. Sagara hanya bisa menghindar, karena satu erangan saja cukup untuk meremukkan tulangnya. Arto menutup mata sejenak, meraba lindungi. Udara di sekitar mulai berputar. Angin tipis menyelinap, lalu kabut pekat merayap dari celah-celah batu, menyelimuti hampir seluruh ruangan. Pandangan di dalam gua menjadi putih buram. Mundur sekarang. Mereka bergerak pelan, menjaga agar pijakan tak menimbulkan suara. Namun suara langkah itu tak luput dari pendengaran sang penjaga. Mata merahnya menyala lebih terang menembus kabut. Tinju raksasanya melayang menghantam arah mereka. Guncangan membuat tanah terangkat. Tubuh mereka terlempar keras, kabut buyar seketika. Sial, makhluk itu tidak bisa dikelabui. Arya meringis, Seno memegangi pinggang. Arto berdarah di sudut bibir. Sagara berusaha berdiri, tapi lututnya goyah. Mereka terpojok. Jalan keluar kini tertutup tubuh Sang Ingon yang mendekat perlahan. Napas mereka tersengal, tenaga habis. Tak ada ajian yang tersisa untuk dipakai. Keempat pemuda itu hanya saling tatap. Makhluk itu membuka rahang. Air liurnya menetes ke tanah, mendesis saat menyentuh batu. Ia mengangkat tangan siap melumat mereka. Lalu, cukup. satu kata diucapkan tenang namun tegas. Makhluk itu berhenti. Gerakannya langsung membeku. Ia menoleh. Di mulut goa, seorang berjubah hitam berdiri. Langkahnya perlahan, suara tapaknya bergema. Di dadanya tergantung kalung berbentuk keris perak yang memantulkan cahaya temaram. Mata Sang Ingon penjaga melebar. Lalu ia berbalik, menundukkan kepala seolah memberi hormat pada orang itu. Orang itu berbicara, suaranya dalam. Kembalilah ke tempatmu, mereka adalah temanku. Tanpa ragu, Sang Ingon penjaga berbalik. Tubuhnya berangsur larut menjadi asap hitam, lalu menghilang masuk ke dalam keris jatiluhur yang masih tertancap di pilar batu. Suasana seketika hening. Arya, Arto, Seno, dan Sagara terdiam. Napas mereka masih berat. Mata mereka penuh tanda tanya. Apa yang terjadi? Dia mampu menundukkan makhluk itu. Siapa sebenarnya orang itu?
Orang berjubah hitam itu berjalan mendekat. Cahaya api obor di kejauhan menyingkap sebagian wajahnya. Arya memicingkan mata, wajah itu tidak asing. Seno tiba-tiba teringat. Kau orang yang meminta makanan dengan kami di desa Tanjung. Ingatan itu muncul jelas lelaki lusuh yang mereka temui, yang Arya beri 2 kentang rebus dan sedikit uang. Arya meski lemah menatapnya. Siapa paman sebenarnya? Orang itu hanya tersenyum. Kebaikan akan menuai kebaikan. Kau memberiku makanan dan uang untuk bertahan. Sekarang aku yang membantumu bertahan hidup. Tak semua kebaikan perlu diketahui asal-usulnya. Ingatlah, setiap perbuatan baik sekecil apapun akan kembali padamu. Percayalah, Sang Pencipta punya caranya sendiri. Ia berbalik melangkah ke mulut goa. Sebelum menghilang dalam kegelapan, ia berkata pelan, "Pergilah, goa ini tidak aman bagi manusia seperti kalian." Lalu ia lenyap seolah ditelan kegelapan. Matahari condong ke barat. Cahayanya tinggal sepotong memantul di pucuk-pucuk pepohonan. 4 sosok perlahan keluar dari rimbun hutan menuju gerbang kayu yang menjadi batas wilayah Tarung Batin. Arto berjalan paling depan, punggungnya memikul beban yang ia jaga sejak tadi. Arya yang tubuhnya masih lemah dan kaki tangannya mati rasa. Kau masih kuat toh? Sejak tadi tak nampak dirinya kelelahan, padahal dia juga bertarung dengan Mandaka dan mengerahkan seluruh kemampuannya. Yo capek, tapi memangnya kamu bisa jalan? Belum bisa. Makasih ya toh. Nah yo wis menang wae. Sagara dan Seno hanya bisa menyeringai. Sudah beberapa kali mereka meminta untuk bergantian menggendong Arya. Namun Arto selalu menolaknya dengan dalih masih kuat untuk membawanya. Mereka benar-benar teman sejati. Ya, walaupun sering tukaran, tapi itu yang membuat mereka makin dekat. Begitu kaki mereka menginjak tanah lapang di depan gerbang, riuh suara manusia pecah. Seluruh pemimpin perguruan dan para murid yang ikut dalam Tarung Batin telah berkumpul, menunggu. Jelasmana tampak tersentak saat melihat mereka kembali dengan selamat. Mata semua tertuju pada satu titik, siapa yang akan kembali dari laga ketiga. Hanya tersisa Teratai Putih, Gagak Hitam atau Giri Ulo. Kami tua dengan tongkat kayu di tangannya melangkah mendekat. "Tunjukkan pusaka yang kalian bawa." Sagara maju, membuka bungkusan kain di tangannya. Kilatan emas dari taring singa milik Singolawu tampak jelas. Wajahnya tenang meski sorot matanya sedikit muram, karena hanya itu yang mereka dapat. "Apanya ini?" Sagara mengangguk, namun Arto yang menggendong Arya seketika memotong. Tidak. Arto mengeluarkan sebuah gelang berukir ular dari kantongnya. Pusaka Giri Ulo yang ia rebut dari Mandaka. Arya yang masih digendong juga merogoh saku bajunya dengan tangan kiri. Sebuah kalung berbandul hitam ia sodorkan. Pusaka milik Gagak Hitam. Gumaman kagum terdengar dari para perguruan lain. Kedua pusaka itu milik perguruan aliran hitam yang digadang-gadang terkuat dibandingkan perguruan lain. Mereka berdua berhasil mendapatkannya, itu berarti mereka berhasil mengalahkan perguruan tersebut. "Kalian memang layak untuk menang di Tarung Batin tahun ini." Di belakangnya perguruan Tapalangi juga menghampiri, memberikan pusaka mereka pada Teratai Putih. "Kami sudah mendengar apa yang terjadi. Kalian sudah membantu perguruan kami lolos dari ingun penjaga yang murka. Untuk itu kalian layak mendapatkannya." Sagara menyeringai menoleh ke arah Kilesmana yang tampak bangga dengan mereka. Hitungan cepat dilakukan, 5 pusaka dari perguruan lain ditambah 1 pusaka mereka sendiri. 6 semuanya dari 10 perguruan yang bertanding di tingkat ketiga. Hanya Teratai Putih yang memegang jumlah terbanyak. Kami tua mengangkat tangan. "Pemenang Tarung Batin tahun ini adalah Teratai Putih." Sorak-sorai pecah, para pemimpin perguruan memberi hormat. Hanya barisan aliran hitam yang berdiam.
Ranu terkatup rapat lalu pergi tanpa sepatah kata. Namun bagi Arya, Arto, Seno, dan Sagara, kemenangan ini bukan sekedar tentang kehormatan. Mereka sudah membuktikan sesuatu pada semua orang, bahwa berjuang tidak melulu soal gengsi atau kemenangan pribadi. Kadang perjuangan adalah soal menegakkan yang benar, menjaga yang lemah, dan mengorbankan diri demi yang lain. Senja merayap menjadi malam ketika mereka kembali ke perguruan Teratai Putih. Gerbang utama dipenuhi murid-murid yang bersorak menyambut. Wajah-wajah ceria menghormati para wakilnya. Di antara mereka tampak Ranu berdiri tegap. Penutup kain menutupi mata kirinya. Sorot mata semua orang memancarkan rasa bangga. Bagi mereka kemenangan ini berarti Kilas Mana kini punya kekuatan untuk mengembalikan tarung batin ke jalan yang benar. Malam itu pendopo utama dipenuhi aroma kayu cendana dan cahaya temaram lampu minyak. Arya duduk bersandar. Tubuhnya penuh balutan kain dan olesan obat, terutama tangan kanannya yang dibebat rapi. Arto duduk di kursinya, sementara Seno, Sagara, Ranu, dan Kilas Mana berada mengelilingi meja rendah di tengah. Sagara membuka percakapan. Bagaimana dengan keluarga Gentala? Aku khawatir mereka. Aku sudah mengutus Kunto dan Ranu. Mereka menyelinap ke perguruan Gagak Hitam dan menemukan keluarganya. Kini mereka telah kembali ke kampung halaman di Jawa Tengah. Kau hebat, Ranu. Itu semua berkat guru yang memaksa Ki Sugeng untuk berbicara. Kami hanya melaksanakan apa yang ia suruh. Helaan napas lega terdengar dari mulut semua orang. Giliran Kilas Mana bertanya. Lalu apa yang sebenarnya terjadi di alas Jatiluhur? Sagara menjelaskan runtut tentang pertempuran dengan Mandaka, Ronggopati, Balangga, dan terutama kemunculan Ingon penjaga keris. Kilas Mana terdiam, matanya berpindah ke Arya dan Arto. Kalian bisa mengalahkan mereka. Luar biasa. Arto buru-buru menggeleng. Tanpa Sagara kami sudah tamat, Ki. Tanpa Seno kita semua tidak mungkin keluar dari sana hidup-hidup. Tidak, aku juga tidak akan bisa apa-apa tanpa kalian. Wes, semua berkat aku. Semua orang menoleh ke arah Arya yang sedang memakan jenang. Pendopo seketika pecah oleh tawa. Meski begitu, perkataan itulah yang paling benar. Arya yang paling banyak mengambil peran meski dengan kecerobohannya. Yang lainnya hanya bisa mengikuti apa yang ia lakukan. Namun ketika tawa mulai mereda, Sena menatap Kilas Mana serius. Ada hal yang ingin ia tanyakan mengenai orang yang menaklukkan Ingon itu. Ki, ada satu hal yang ingin kutanyakan tentang orang berjubah hitam dengan kalung keris perak yang membantu kami. Dia mampu menghentikan Ingon penjaga. Sebenarnya siapa dia? Apa Kilas Mana tahu? Kilas Mana menegang. Ia terdiam beberapa saat sebelum berbicara pelan. Aku pernah mendengar legenda tentang sosok yang dijuluki Pamong Jagat Ingon. Katanya dia diberkahi kemampuan untuk mengendalikan semua Ingonnya berasal dari Jagat Ingon. Selama ini aku kira itu hanya cerita pengantar tidur bagi para santri. Tapi kalau kalian benar-benar melihatnya, berarti orang itu nyata. Tak ada yang menjawab, mereka semua larut dalam pikirannya masing-masing. Seorang manusia yang mampu mengendalikan makhluk-makhluk seperti itu, seberapa besar kekuatannya? Dan siapa sebenarnya orang itu? Di luar pendopo, malam telah larut, angin dingin berhembus membawa aroma tanah basah. Bintang-bintang menggantung seolah menjadi saksi bisu bahwa meski tarung batin telah berakhir, masih ada misteri yang menunggu di balik tirai gelap di dunia. Karena di satu tempat, di antara kabut dan bayang-bayang, Pamong Jagat Ingon masih berjalan, membawa rahasia yang bisa mengubah segalanya. Sekian, dan terima kasih buat Tristori yang telah mengizinkan saya membawakan ceritanya. Apabila ada kesalahan atau kekurangan, Kang Slamet memohon maaf sebesar-besarnya. Dan akhir kata, Kang Slamet pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa lagi.